Wah, Wen, penampilan baru nih. Iya dong. Hehe, kita syuting nih. Iya. Yuk, kita tegur anak-anak ya. Iya. Yuk. Halo, Halo. teman-teman remaja Katolik Indonesia, khususnya di Gereja Kristus Salvator. apa kabar? Sehat kan? Sudah mulai terbiasa belum belajar di rumah? Ketemu cuman lewat layar atau cuman bisa intip-intip tetangga? Apa sudah ada yang mulai ngedumel nih? Kapan sih wabah berakhir? Daripada ngedumel, ngomel aja. Yuk, kita belajar tentang berbagai wabah yang ada di kitab suci. Hah, ada. Ada dong, Kak. Coba ya, kita tanyain kakak-kakak pembina. Bisa nggak menyebutkan apa aja sih wabah-wabah yang ada di kitab suci? Oke. Wabah sampar. Halo, ketemu lagi sama aku Claudia. Oke, menjawab pertanyaannya adalah yang aku tahu di Alkitab itu adalah penyakit sampar pada ternak. Penyakit menular yang ada di Alkitab yang aku temukan beberapa diantaranya adalah kusta, sampar, malaria, dan penyakit kulit. Raja Uzia menderita penyakit kusta. Ia sakit sampai hari kematiannya. Nah, ia juga tinggal di dalam rumah pengasingan. Nah, cerita tersebut dikisahkan dalam Alkitab di 2 Tawarikh 26 ayat 21. Lalu juga ada Naaman. Naaman juga terkena penyakit kusta. Wabah atau penyakit di dalam Alkitab yang pernah saya baca yaitu tentang penyakit sampar. Penyakit batuk dan juga penyakit hama dan juga ada penyakit sampar pada hewan ternak. Wah, ternyata banyak ya, Kak. Kebanyakan wabah yang diderita adalah sampar yang memang sering terjadi dan memakan banyak korban jiwa. Nah, di video kali ini kita ingin belajar dari Alkitab. Apa yang ingin diajarkan Tuhan melalui wabah yang harus kita derita. Kita tanya yuk, kakak-kakak pembina. Kira-kira kakak, Tuhan mau ngomong apa sih sama kita melalui wabah ini? Pesan Tuhan yang bisa kita ambil tentang wabah atau penyakit bisa kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Intinya, kita tidak usah takut dan cemas. Jika kita berlindung pada Tuhan dan berseru kepadanya, Ia akan menyertai kita dalam kesesakan. Mungkin Tuhan ingin menyampaikan bahwa segala sesuatunya itu kita sebagai manusia tidak boleh sombong dan harus lebih mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun, termasuk di dalam wabah tersebut. Yang saya tangkap adalah bahwa Tuhan ingin berpesan bahwa manusia itu harus tetap setia kepadanya dan harus selalu menuruti perintahnya. Wabah adalah peringatan Tuhan bagi manusia untuk kembali padanya. Namun bagi kita yang percaya kepada Kristus Tuhan, Injil selalu menjadi kabar baik yang membawa damai sejati. Tuhan yang akan terus mengendalikan alam semesta, supaya segala hal yang terjadi di muka bumi menggenapkan rencana indahnya. Tuhan telah memberikan kepada manusia sebuah dunia yang layak huni. Tentu saja diperlukan adanya hukum yang mengatur segala sesuatu yang ada di dalamnya. Hukum itu sudah ada dari awal hingga keabadian. Itulah hukum alam. Tetapi jangan lupa, gambaran Allah di hadapan penderitaan itu tetap baik adanya. Karena pada hakikatnya Allah itu maha baik. Karena Allah itu baik, maka tidak mungkin lahir padanya sesuatu yang jahat. Pesan yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita adalah Tuhan mau kita lebih bergantung kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, karena Tuhan lebih berkuasa dibanding kita. Tuhan mau mengajarkan kita dalam situasi apapun, mau lagi senang, mau lagi susah, untuk kita selalu datang dan ingat kepadanya. Nah, contohnya di situasi seperti ini nih, kalau kita juga mau datang kepada Tuhan, pasti Tuhan juga akan membantu kita dalam situasi apapun. Disampaikan Tuhan itu bahwa penderitaan itu adalah datang dari Tuhan dan kita harus berserah sama Tuhan. Wah, jawabannya benar semuanya.
Tapi pada bingung gak sih? Kenapa sih jawabannya semua kok supaya kita kembali ke Tuhan, bertobat? Ya kayak gitu deh. Emang hubungannya apa sih Kak, wabah sama dosa? Kita lihat lanjutannya. Sebelum melanjutkannya, kakak tanya dulu. Menurut kamu, penyebab sakit itu apa sih? Tik tuk tik tuk tik tuk tik tuk tik tuk tik tuk tik tuk. Pasti ada jawabannya. Virus, Bakteri, gaya hidup yang gak sehat, kurang olahraga, kebanyakan makan, kurang minum. kebanyakan bergadang. Banget itu. Dan banyak lagi pastinya. Itu benar semua ya. Iya Kak, benar semua. Tapi ada yang lain lagi Kak. Pikiran. Misalnya nih, ada teman-teman kita kalau mau ujian langsung sakit mah. Sakit kepala. Gatal-gatal di seluruh tubuh. Tapi begitu ujiannya selesai, hilang deh semua sakitnya. Tuh kan, berarti penyakit itu berasal juga ya dari pikiran. Yuk kita lihat apa sih kata kitab suci tentang sakit penyakit. Di dalam kitab Kejadian, kita melihat bahwa penderitaan manusia termasuk penyakit bermula pada saat mereka melakukan dosa. Bener nggak ya? Apa aja contohnya? Ada nih Kak. Oke, gue dengerin. Aku dengerin. Dosa yang menyebabkan penyakit secara langsung. Misalnya yang sering rokok nih, minum miras, tahu kan miras? Sehingga bait suci Allah yaitu tubuh kita nggak dijaga. Hasilnya ya kanker paru lah, liver lah, macem-macem dah. Atau ada juga yang seneng kebut-kebutan di jalan. Jadi kecelakaan, mungkin juga sampai lumpuh. Ada juga nih Kak, dosa-dosa yang sifatnya pikiran. Misalnya dendam, kesel terus menerus. Itu sering terjadi. Iya, semua hal dibawa baper. Musim itu baper. Menyebabkan penyakit juga loh. Walaupun belum bisa dibuktikan secara jelas, tapi para dokter sudah sepakat nih bahwa faktor-faktor kejiwaan juga bisa menyebabkan sakit. Nah, di Injil Matius nih Kak, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan teman-temannya lewat atap. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus bersabda, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Artinya Kak, Tuhan Yesus itu mengajarkan kalau pengampunan dosa itu adalah langkah pertama untuk sembuh Kak. Makanya ketika pastor memberikan sakramen pengurapan orang sakit, si sakit pun selalu menerima sakramen tobat. Itu sih kalau si sakitnya masih bisa komunikasi ya Kak. Berarti beruntung sekali ya kalau sakit masih bisa berkomunikasi, dapat sakramen. Iya. Dosa itu juga sering-sering berjamaah. Ternyata kalau kita lihat orang lain bikin salah, kita malah ikutan. Itu memang itu sering. Atau malahan yang paling parah Kak, kita yang jadi biangnya. Kadang-kadang membanggakan. Iya, orang lain yang jadi ikutan. Nah, salah satu dosa berjamaah itu adalah dosa yang mengabaikan lingkungan hidup. Misalnya kita membuang sampah sembarangan, pakai air dengan seenaknya. Betul. Apalagi sering buang makanan. Iya. Lupa berbagi dengan teman dan tetangga kita yang kesusahan. Iya. Nggak berani untuk menegur orang yang melakukan kesalahan. Parahnya, tanpa sadar kita telah membuka pintu bagi penyakit termasuk virus corona saat ini. Iya, betul tuh Kak. Nah, dosa-dosa ini disebut dengan dosa ekologis, yaitu ketika manusia sudah mengabaikan perintah Tuhan kepada Adam di dalam kitab Kejadian untuk memelihara seluruh bumi. Bumi adalah rumah kita, semakin menyerupai tumpukan sampah di berbagai wilayah bumi. Daerah yang semula cantik telah tertutup dengan sampah. Itu kata Paus Fransiskus dan itu kenyataan. Iya. Kasihan ya Kak. Iya.
Jadi gereja Katolik memanggil semua manusia di seluruh dunia, tapi khususnya kita nih umat Katolik. Oh, jadi nyentil kita duluan ya. Iya, untuk bertobat atas dosa-dosa yang telah kita buat kepada lingkungan hidup. Caranya, Peduli terhadap sesama kita dan terhadap lingkungan kita. yuk kita bertobat, merenungkan semua perkataan, perbuatan, pikiran, dan kelalaian kita yang melukai hati Allah. Ya, Tuhan berfirman nih di dalam kitab 2 Tawarik bab 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, itu benar kan? Tuhan ingin kita semua merendahkan diri, berdoa, bertobat, dan mencari Tuhan. Sudahkah kita melakukannya? Percaya deh, kalau kita bertobat, pasti Tuhan akan mengampuni. Tuhan Yesus juga mengajarkan satu hal lagi tentang penyakit. Mari kita baca Injil Yohanes bab 9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ntar dulu, apa ya maksudnya? Gini nih, ada orang atau kita, menurut kita tuh orang itu baik sekali. Udah kayak malaikat kali Kak baiknya. Tapi kok sakit? Tuh. Sakitnya parah. Nah, jangan buru-buru nuduh Kak. Kan ada yang nuduh, "Ih, kamu pasti deh punya dosa." Kayak Ayub gitu. Nggak selalu demikian Kak. Tetapi karya Allah ingin dinyatakan melalui peristiwa sakit itu. Allah kadang menggunakan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Satu contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak berdosa, tetapi menderita. Mereka yang menderita bisa menyatukan penderitaannya dengan penderitaan Tuhan Yesus loh, dan menjadikannya penebusan bagi dosa-dosa diri sendiri, bahkan dosa-dosa sesamanya. Gereja Katolik di dalam katekismusnya juga yaitu buku pengajaran iman, menyatakan bahwa penyakit dapat menyebabkan rasa takut, sikap menutup diri, putus asa, dan bahkan pemberontakan terhadap Allah. Wah, parah tuh ya Oh, kayak iya, pemberontakan benar. terhadap Allah. Itu dia. Tapi penyakit juga bisa membuat manusia menjadi lebih dewasa, naik tingkat sehingga ia mencari Allah dan kembali lagi kepadanya. Jadi, menurut kamu sendiri nih, apa sih yang ingin dikatakan Tuhan kepada kamu? Nah, sekarang Kak, kita bisa melakukan apa supaya virus corona ini hilang, terus kita bisa kembali seperti yang dulu lagi? Yang pertama, tetap di rumah, stay at home. Sering cuci tangan, jaga jarak atau physical distancing, menggunakan masker saat keluar rumah, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, hindari kerumunan, dan tidak berjabat tangan. Bawa dalam doa, lalu ambil sisi positifnya dan lakukan hal-hal yang simpel dan sangat mudah. Contohnya adalah dengan diam di rumah aja. Dengan kalian diam di rumah aja, itu udah sangat membantu loh untuk memutus rantai penyebaran corona. Yang jelas sih pasti social distancing, terus kita juga mengurangi kita nafsu untuk pergi, tahan kita keinginan untuk pergi jalan-jalan misalnya ke mall atau tempat keramaian gitu. Tetap jaga kesehatan, tidur yang cukup, makan yang seimbang. Maksudnya di sini makan yang seimbang
dijaga untuk daya tahan tubuh, sering-sering minum vitamin C, sering-sering cuci tangan. Sebenarnya sih kayak penyakit corona itu lebih kayak untuk dia untuk kita lebih tertib sih hidupnya gitu. Soalnya apa tadi? Oh, nomor 3. Tetap di rumah aja dan mengajak teman-teman kita melalui sosmed kita itu untuk ngajak semua orang untuk di rumah aja supaya pandemi ini bisa cepat reda dan tidak banyak yang tertular. Pasti satu, kita harus tetap stay at home, gak usah kemana-mana kalau misalkan gak perlu-perlu banget. Kemudian juga selalu menjaga kebersihan diri, mandi setelah pergi dari luar itu balik ke rumah harus mandi dengan bersih. Kedua juga setiap kali diusahakan kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang jelas kita harus tetap stay di rumah aja, dan kalau misalnya kita keluar kita harus menjaga kebersihan seperti rajin cuci tangan atau memakai hand sanitizer dan masker. Yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini, yang pertama tetap berdoa dan mengandalkan Tuhan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, tetap bekerja, belajar maupun melakukan hal-hal positif lainnya. Yang ketiga, menolong orang lain yang kesusahan dengan apa yang kita punya atau dengan apa yang kita bisa. Yang keempat, melakukan beberapa hal untuk mencegah terjadinya penularan. Misalnya tetap diam di rumah, memakai masker bila keluar rumah, tetap menjaga jarak satu dengan yang lain, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun.